wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang senantiasa kita rasakan begitu banyak dan begitu besar, senantiasa dicurahkan kepada kita, sehingga menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah hakikat kesyukuran. Orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya, nabinya yang mulia Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba, yang seorang yang selalu menghamba kepada Allah, syakura, yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya yang begitu panjang, berdiri begitu lama sampai kedua kaki beliau pun pecah-pecah di dalam salat malamnya, belum membaca surat-surat yang panjang, berdiri di malam-malam yang panjang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Hal ini diherankan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau bertanya, kenapa engkau masih melakukan yang demikian itu, sedangkan dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur atau senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kesyukuran seseorang atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya hanyalah bisa dia realisasikan dengan ibadah. Tidak cukup dia menyebut kata syukur atau acara syukuran, tidak cukup. Bukan sekedar itu yang diperintahkan dalam syariat, tetapi yang utama adalah bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya telah memahami nikmat yang paling besar di dalam kehidupan dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam bukanlah nikmat duniawi. Bukanlah nikmat duniawi. Meskipun kebanyakan orang mengira nikmat yang paling besar adalah nikmat yang sifatnya duniawi, berupa kekayaan, kesehatan, kecantikan ataupun ketampanan, kecerdasan dalam masalah-masalah duniawi, jabatan maupun ketenaran. Kebanyakan orang memahami itulah nikmat yang hakiki, itulah nikmat yang besar, sehingga kalau seorang tidak diberikan nikmat itu, mereka menganggap dia orang yang sepele, dia bukan orang besar, dia orang rendahan. Padahal hakikatnya di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Buktinya orang-orang kafir pun, orang-orang yang menyekutukan Allah sekalipun, masih diberikan nikmat dunia kepada mereka. Maka itu menunjukkan ketika seorang diberikan kenikmatan berupa nikmat duniawi, tidak sedikit pun menunjukkan dia lebih baik dibanding orang yang tidak diberikan nikmat itu secara besar. Walaupun seorang dia lebih kaya, lebih tampan, lebih tenar, lebih tinggi jabatannya, maka itu tidak sedikit pun menunjukkan dia lebih baik dibanding yang lainnya.
tidak sedikit pun menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepadanya sehingga dia diberikan nikmat dunia, tidak. Sebab nikmat yang hakiki adalah nikmat ad-din, iman dan Islam. Oleh karena itu orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmat dunia. Karena Allah mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan dua sayapnya, satu sayapnya, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Karena dunia ini begitu rendah, dunia itu begitu hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja orang-orang beriman yang Allah anugerahkan nikmat dunia, tetapi juga orang-orang kafir. Maka jangan pernah kita tertipu dengan nikmat dunia tersebut. Dan jangan pernah kita menganggap ketika Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kenikmatan duniawi, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada kita dibanding yang lainnya. Tidak sama sekali. Tetapi bisa jadi sebaliknya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu justru ujian untuk menjerumuskan kita semakin jauh di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yang seharusnya kita kejar, yang seharusnya kita senantiasa agungkan di dalam hati kita, yang senantiasa kita nomor satukan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita meraih kenikmatan agama, bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan nikmat iman dan Islam. Sebab inilah hakikat kenikmatan yang sesungguhnya. Walhamdulillah, sebagaimana juga kita telah pahami bersama, untuk menjaga nikmat iman dan Islam dan untuk menambah kenikmatan tersebut agar semakin kokoh, agar semakin kuat tertanam di dalam diri kita, adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan menuntut ilmu. Inilah rahasianya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dengan agama. Kenapa? Karena dengan nikmat memahami agama akan bertambah pula nikmat iman dan Islam di dalam diri seseorang. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa mengamalkan keimanan dan keislaman tanpa dia memahami agama ini dengan baik. Dan tentunya untuk memahami agama ini tidak ada jalan kecuali dengan belajar. Karena Rasulullah SAW telah berpesan, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanyalah didapat dengan mempelajarinya. Ini pesan Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin tidak. Seorang itu harus menuntut ilmu agama kalau dia mau memahami agama ini dengan baik. Kalau dia ingin dianugerahkan nikmat iman dan Islam, tidak ada jalan lain baginya selain memulainya dengan menuntut ilmu agama. Walhamdulillah, barang siapa yang di dalam hatinya telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaan terhadap ilmu, kerinduan untuk selalu menghadiri majalisul ilm, senang bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang berilmu, dengan para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, orang yang masih malas menuntut ilmu dan lebih mementingkan kegiatan-kegiatan lainnya, apalagi yang sifatnya duniawi dibanding menuntut ilmu, dia tidak kangen, tidak rindu untuk menghadiri majalisul ilm, tidak senang bersahabat dengan orang-orang yang berilmu, hendaklah dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepadanya. Sebab tidak mungkin
dia akan meraih nikmat iman dan Islam tanpa sebelumnya meraih nikmat ilmu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan-kesempatan, waktu luang, kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri majalisul ilm. Dan di antara perkara besar yang harus kita pelajari di dalam ilmu agama yang mulia ini adalah tentang al-yaumul akhir, tentang hari kiamat. Sebab di antara prinsip keimanan seorang mukmin adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Ini rukun iman. Sebagaimana kita alhamdulillah telah diajari sejak kecil bahwasanya di antara rukun iman yang di atasnya keimanan itu dibangun, rukun bagaikan tiang-tiang. Keimanan itu dibangun di atas tiang-tiang tersebut, di mana tidak akan mungkin seorang dikatakan beriman tanpa dibangun di atas rukun-rukunnya. Maka di antara rukun iman tersebut adalah beriman dengan hari akhir. Dan inilah salah satu prinsip keimanan atau faktor keimanan yang akan sangat membantu kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan dan pembalasan, maka tentunya mereka tidak mungkin bisa bersemangat untuk melakukan amalan-amalan soleh. Mereka akan berpaling dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah kita diingatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Oleh karenanya ini adalah suatu permasalahan yang harus kita pahami dengan baik, yang harus kita pelajari. Dan ulama di samping menulis permasalahan beriman kepada hari akhir dalam kitab-kitab akidah, banyak juga yang membuat kitab secara khusus hanya berbicara tentang hari akhir. Sebab permasalahan yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat itu permasalahannya luas. Permasalahannya luas sekali, sehingga telah ditulis berjilid-jilid kitab oleh para ulama hanya berbicara tentang satu permasalahan, yaitu permasalahan hari akhir. Dan ini adalah permasalahan yang besar, sehingga banyak sekali dalil-dalil Al-Quran was Sunnah yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya hari akhir. Termasuk yang dijelaskan adalah tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, di mana tanda-tanda inilah yang merupakan bukti kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat sekali, tidak akan lama lagi. Maka inilah insyaallah ta'ala yang ingin kita sampaikan ringkasan penjelasan sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana dengan mengetahui beberapa tanda-tanda tersebut, insyaallah ta'ala kita semakin menyadari betapa kiamat itu sudah semakin dekat. Dan terutama pada sebagian tanda-tanda kiamat itu terdapat celaan, yakni munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, munculnya berbagai macam kesesatan, munculnya berbagai macam kemaksiatan yang dulunya tidak ada. Dulunya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwasannya hal itu akan muncul sebagai tanda semakin dekatnya kiamat. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada kita kecuali tentunya agar kita memperhatikan permasalahan ini, agar kita menjaga diri darinya dan menjaga keluarga kita jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyimpang tersebut. Baik, insyaallah taala kita akan menjelaskan sebagian darinya, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat kepada saya sendiri
Dan ini yang paling utama, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi ikhwani fiddin wa akhwati fillah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Qur'an tentang dekatnya hari kiamat. Dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar." Kiamat itu telah dekat dan bulan telah terbelah. Bulan telah terbelah menunjukkan kiamat itu sudah dekat. Dan ulama sepakat bulan itu terbelah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan bukti kalau beliau itu adalah utusan Allah. Maka tidak tanggung-tanggung, bukti yang ditunjukkan adalah sesuatu yang besar yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk apapun, oleh tukang sihir manapun tidak mampu melakukannya, yaitu bulan terbelah, menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Artinya terbelahnya bulan di sini sekaligus dijadikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat itu telah dekat. Tetapi bersamaan dengan itu ternyata masih banyak manusia yang lalai. Masih banyak manusia yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun secara khusus telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hisab mereka, yakni akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Namun mereka masih dalam keadaan lalai, lagi berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hisab tentunya adalah sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan inilah diantara tujuan besar ditegakkannya hari kiamat, agar semua apa yang kita amalkan dalam kehidupan dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tetapi sayang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bersamaan dengan itu manusia masih dalam keadaan lalai. Mereka belum memperhatikan persiapan-persiapan mereka untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita digolongkan ke dalam golongan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan, fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Tidaklah mereka tunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, dan sungguh telah datang kepada mereka tanda-tandanya. Maka ini jelas tanda-tanda kiamat telah datang kepada kita, dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan di dalam Al-Quran. Walaupun secara terperinci keseluruhan tanda-tanda kiamat tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi secara umum Allah telah memperingatkan sungguh tanda-tanda itu telah datang, dan kita dapati rincian tanda-tanda tersebut di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memperingatkan, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amr. Sungguh kiamat adalah janji bagi mereka, pasti datangnya, dan dia adalah sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih pahit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus, dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan sudah betapa dekatnya hari kiamat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan misalkan jari telunjuk dan jari manisnya, maka mungkin masih jauh. Tetapi beliau menyebutkan
atau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan itu sudah sangat dekat sekali. Baik. Kemudian ulama menjelaskan kiamat itu, baik, atau tanda-tanda kiamat itu ada yang disebut dengan asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil, dan ada asyratus sa'ah al-kubra. Baik. Dan tanda-tanda kiamat dari sisi kemunculannya itu terbagi tiga. Yang pertama, ada tanda-tanda kiamat yang sudah muncul, yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Sudah muncul, sudah terjadi dan sudah berlalu. Yang kedua, ada tanda-tanda yang sudah muncul dan akan terus muncul semakin banyak. Inilah diantaranya yang harus kita waspadai. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda kiamat yang belum muncul. Ada tanda-tanda kiamat yang belum muncul. Bagian pertama dan kedua itu seluruhnya adalah asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda kecil. Sedangkan yang belum muncul, bagian yang ketiga adalah asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, sebagaimana insyaallah taala akan kita sebutkan. Baik, insyaallah taala kita akan menyebutkan beberapa tanda-tanda kiamat yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan penyebutan tanda-tanda ini akan menjadi nasihat bagi kita semua, bahwasannya kiamat itu sudah semakin dekat, dan juga di dalam sebagian tanda-tanda tersebut adalah peringatan kepada kita akan semakin jauhnya umat manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun harus berwaspada darinya. Tanda yang pertama, kita mulai dari asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda yang pertama adalah zuhurul fitan, munculnya berbagai macam fitnah. Munculnya berbagai macam fitnah. Dan fitnah yang dimaksud adalah berbagai macam al-ibtila, al-imtihan wal ikhtibar, berbagai macam cobaan, godaan dan ujian bagi umat manusia. Dan kebanyakan istilah fitnah ini digunakan pada sesuatu yang buruk, yakni fitnah kekufuran, fitnah kebid'ahan, fitnah kekacauan di tengah-tengah masyarakat, fitnah perselisihan dan permusuhan antara kaum muslimin, bahkan sampai fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai ada di antara ahlu sunnah yang merasa aman dari fitnah ini. Dia merasa dia sudah mengenal sunnah, lalu kemudian dia menganggap sudah tidak mungkin lagi dia terjatuh ke dalam fitnah. Bahkan fitnah itu bisa saja mengenai seorang ahli sunnah, dan bisa saja terjadi di antara ahli sunnah. Apakah fitnah kekufuran, fitnah kebid'ahan, maupun fitnah perpecahan, perselisihan, bahkan pembunuhan antara ahli sunnah? Mungkin saja. Sebab fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah. Sesungguhnya orang yang hidup itu selamanya tidak pernah akan aman dari fitnah. Selamanya orang yang hidup itu tidak akan pernah aman dari fitnah. Sebab dunia ini adalah darul bala, darul fitan, negeri tempat berbagai macam bala dan fitnah-fitnah, ujian serta cobaan. Sehingga selama kita masih berjalan di atas muka bumi ini, tidak boleh kita merasa aman dari fitnah-fitnah tersebut. Dan
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah itu? Karena sudah terbukti banyak orang yang dikenal sebagai ahlu sunnah tadinya, kemudian dia tergelincir, dia menyimpang dari jalan Allah, dia mengikuti fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, inna baina yaday sa'ah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sesungguhnya sebelum terjadi hari kiamat atau mendekati hari kiamat akan muncul berbagai macam fitnah ka qita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Perhatikan ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan fitnah yang akan muncul kepada kita bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Artinya dia tidak muncul sekaligus kemudian menjadi gelap. Dia akan muncul secara perlahan. Dia akan muncul secara perlahan. Dan demikian yang kita saksikan. Orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang terjerumus di dalam fitnah itu tidak sekaligus. Dia ikut fitnah itu secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan pula dia meninggalkan sunnah, tidak sekaligus. Dia meninggalkan tauhid was sunnah, dia meninggalkan manhaj yang hak, tidak sekaligus, secara perlahan-lahan. Maka penting sekali kita senantiasa menuntut ilmu, penting senantiasa kita bersama ahli sunnah, bersama orang-orang yang berilmu di antara kita, agar kita tahu langkah kita ini sudah sampai di mana. Jangan-jangan kita sudah menjurus kepada fitnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, sesungguhnya ketika kiamat itu sudah semakin dekat akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah, bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika muncul zaman tersebut, pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, sore hari sudah dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dia masih dalam keadaan beriman, pagi harinya dia sudah dalam keadaan kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan saleh sebelum datang fitnah-fitnah tersebut. Kemudian dalam hadis ini beliau berkata, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa-masa fitnah tersebut itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menuju kepada fitnah itu. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya semakin dekat seseorang kepada fitnah itu, semakin buruk keadaannya. Fakassiru qisiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikum al-hijarah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusaklah panah-panah kalian, putuskanlah busur-busurnya, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian di atas batu, yakni ditumpulkan. Yakni jangan sampai mengikuti fitnah-fitnah tersebut. Terlebih fitnah terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum mukminin, perpecahan sampai kepada peperangan dan pembunuhan di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Dan beliau berpesan, fa in dakhala ala ahadikum falyakun khairi ibnai Adam. Dan apabila seseorang masuk kepada kalian membawa fitnah ini, maka jadilah seperti anak Adam yang terbaik. Artinya ketika kita disakiti oleh saudara kita, ketika kita diajak untuk masuk ke dalam fitnah atau diseret untuk masuk ke dalam fitnah oleh saudara kita, maka jadilah anak Adam yang paling terbaik. Siapa anak Adam yang paling terbaik? Adalah yang tidak berniat membunuh saudaranya,
dan dia yang menjadi korban dibunuh oleh saudaranya. Ini persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fasabar fawahan." Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan apabila dia ditimpa fitnah, dia diuji dengan suatu fitnah, maka dia bersabar. Dia tidak mengikuti fitnah itu, dia tidak melawan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawahan, sungguh menakjubkan keadaan dirinya. Inilah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika muncul fitnah di tengah-tengah kita, datang berita-berita fitnah, bahkan baru berita-berita yang datang dari orang-orang yang tidak jelas. Dari SMS nggak tahu siapa yang SMS, nomornya nggak dikenal. Dari berita-berita internet nggak tahu siapa yang nulis. Kita kemudian langsung menceburkan diri, langsung terjun bebas ke dalam fitnah itu. Sampai-sampai tadinya kegiatan kita belajar, walhamdulillah, kegiatan kita menghafal Al-Quran, kegiatan kita berdakwah, sekarang semuanya kita tinggalkan, sibuk dengan fitnah-fitnah tersebut. Dan ini yang terjadi. Ini bukan sesuatu yang sebuah khayalan belaka, ini benar-benar sudah terjadi pada sebagian orang. Tadinya Masya Allah rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, rajin menuntut ilmu, senantiasa bersama ustadznya menuntut ilmu. Ketika datang fitnah-fitnah, kemudian dia meninggalkan ilmu, meninggalkan membaca Al-Quran, beralih kepada pembicaraan-pembicaraan tentang fitnah, beralih kepada pembicaraan-pembicaraan tentang fulan dan fulan, beralih kepada perpecahan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dia masuk ke dalam fitnah-fitnah tersebut sebelum para ulama memberikan arahan-arahan. Bahkan sebelumnya ustadznya berbicara sekalipun, dia sudah lebih dulu. Sampai dia berani mencibir ustadznya, ini ustadz bagaimana kok lambat sekali ya, menyikapi fitnah. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun belum berbicara. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sifat ar-rifq wal hilm, sifat lemah lembut dan hilm, menahan diri, at-ta'anni, menahan diri kita, jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam menyikapi fitnah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunzau an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada dalam suatu perkara kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dia dihilangkan dari suatu perkara kecuali dia akan menjelekkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyad bin Abdul Qais, atau Asyad Abdul Qais sebagaimana riwayat Muslim, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah al-hilm wal anah." Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua akhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm, bersabar, menahan diri di dalam menyikapi permasalahan, tidak reaksioner, wal anah, at-ta'anni, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru menyikapi fitnah. Tunggu sampai ulama, tunggu sampai orang-orang yang berilmu mengarahkan kita bagaimana kita menyikapi fitnah. Enggak usah sok jagoan masuk ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Tetapi tunggu arahan para ulama. Dan ini yang dituntun di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastamlitunahu minhum." Dan apabila datang berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka segera menyebarkannya. Perhatikan, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, permasalahan-permasalahan fitnah
bagaimana menghadapi sebuah fitnah telah Allah tuntunkan dalam Al-Quran. Allah mencela orang-orang yang beriman apabila datang kepada mereka suatu berita yang berbicara tentang keamanan dan ketakutan, yakni suatu berita yang akan menyebabkan keamanan, hal yang menyenangkan maupun ketakutan, hal yang mengkhawatirkan berupa keresahan, kegelisahan maupun perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kata Allah, jika datang berita tersebut, adza'u bih, mereka segera menyebarkannya. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Datang setiap berita kita sebarkan, datang setiap informasi kita sebarkan. Enggak boleh seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Tetapi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amr, orang-orang yang memegang urusan di antara mereka. Siapa itu? Al-ulama wal umara, orang-orang yang berilmu dan pemerintah. Kembalikan dulu urusannya, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para umara, maka niscaya kita akan tahu bagaimana seharusnya bersikap. Bagaimana seharusnya bersikap. Tetapi apabila setiap datang berita, setiap datang informasi kita sebarkan, berarti kita menginginkan kerusakan, berarti kita sudah terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Dan Nabi SAW secara khusus telah memperingatkan tentang akan datangnya fitnah-fitnah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah ahlus sunnah. Jadi jangan kita pernah mengira bahwasannya ciri ahlul bid'ah itu adalah berpecah belah, lalu kemudian kita sudah selamat dari berpecah belah itu. Tidak seperti itu. Selama kita hidup di dunia, kita nggak akan selamat. Artinya setan masih punya kesempatan untuk menggoda kita mengikuti sifat-sifat ahlul bid'ah tersebut. Ya betul, itu sifat ahlul bid'ah. Tapi mungkin tidak ahlus sunnah mengikuti sifatnya. Mungkin ketika dia mengikuti langkah-langkah setan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aisa syaitan ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin at-tahrish bainahum. Sungguh setan telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab, tetapi dia belum berputus asa dari membuat perpecahan di tengah-tengah mereka. Setan sudah berputus asa dari penyembahan kepadanya yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat, khususnya di Jazirah Arab. Tetapi dia belum putus asa untuk menyebabkan permusuhan di antara mereka. Kemudian dalam masalah ini, ulama secara khusus memberikan peringatan tentang fitnah, perpecahan dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat, di mana hal itu terjadi karena adanya pihak-pihak ketiga yang memanas-manasi suasana. Maka dalam masalah perpecahan di antara para sahabat, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah meneliti riwayat-riwayat. Sebab orang-orang Syiah banyak membuat riwayat-riwayat dusta untuk menjatuhkan nama besar para sahabat. Yang kedua, siapapun sahabat yang bersalah, kita beri uzur. Dan kita katakan sahabat semuanya adalah mujtahidun, orang-orang yang layak berijtihad, sehingga yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah pun tetap dia dapat pahala walaupun hanya 1. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Dan termasuk akidah Ahlus Sunnah, tidak boleh membicarakan fitnah yang terjadi di antara para sahabat dalam keadaan menjatuhkan salah satu di antara mereka. Tetapi kita sebut mereka dengan kebaikan. Kita sebut dengan kebaikan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, zuhur mudda'in nubuwah. Termasuk tanda-tanda kiamat as-sughra yang kecil, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjaluna kadzdzabun. Qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul dajjalun kadzdzabun, para dajjal, para pendusta. Ini dajjal kecil. Dajjal besar juga ada, nanti akan muncul. Qaribun min 30, jumlah mereka hampir 30 orang. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan 4 orangnya wanita. Jumlah mereka hampir 30 orang. Setiap mereka menyangka dia adalah utusan Allah. Dan ulama menjelaskan jumlah 30 ini adalah yang memiliki pengikut yang banyak. Karena kalau dihitung semuanya, yang memiliki pengikut yang banyak maupun tidak, itu banyak. Itu mungkin lebih daripada 30. Iya. Dan ulama juga menyebutkan diantaranya yang terkenal seperti Musailimah Al-Kadzdzab yang dibunuh pada perang Yamamah. Demikian pula Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Demikian pula Tulaiha Ibn Khuwailid, tapi dia bertobat kemudian masuk Islam. Al-Mukhtar Al-Thaqafi yang dibunuh oleh Abdullah bin Zubair. Demikian pula yang namanya Sajah, ya, seorang wanita yang menikah dengan Musailimah. Tapi setelah Musailimah terbunuh, dia bertobat. Iya. Dia bertobat kemudian kembali masuk Islam. Dan juga yang memiliki banyak pengikut sampai hari ini, dan banyak orang tertipu menganggap mereka kaum muslimin adalah pengikut Mirza Ghulam Ahmad, ya, atau golongan Ahmadiyah. Ini ulama seluruhnya sepakat, Ahmadiyah itu bukan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga kalau muncul ada komentar dari tokoh-tokoh tertentu mengatakan Ahmadiyah itu sama dengan muslim, ini jahil. Kita langsung tahu ini orang ini betul-betul jahil, walaupun dia dianggap tokoh oleh sebagian kalangan. Kemudian yang ketiga, dia'ul amanah, disia-siakannya amanah. Ini diantara asyratus sa'ah as-sughrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza biyatil amanah fantazir as-sa'ah." Idza biyatil amanah fantazir as-sa'ah. Apabila amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah as-sa'ah, hari kiamat. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana disia-siakannya amanah itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat, itu menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, qabdul ilm wa zuhurul jahl. Dihilangkannya ilmu atau semakin berkurang ilmu di tengah-tengah umat manusia, dan yang nampak adalah kebodohan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ayurfa'al ilmu itu diangkat, wa yathbutal jahl, dan kebodohan semakin menguat, wa yushrabal khamr, dan khamar itu diminum, wa yadhhara az-zina, dan nampak perzinahan. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu adalah dengan semakin berkurangnya para ulama. Kenapa? Para ulama banyak yang meninggal dunia. Sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Hatta idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu ini secara sekaligus hilang begitu saja, tidak. Tetapi Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama, mewafatkan para ulama.
Sampai Allah tidak menyisakan seorang alim pun, manusia mulai menjadikan para pemimpin mereka, baik pemimpin dalam agama maupun dunia mereka, ru'usan juhala, para pemimpin yang jahil. Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin. Bagaimana sifat para pemimpin yang jahil tersebut, baik pemimpin dalam agama maupun dunia mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa didasari oleh ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini menunjukkan apa? Akibat dari diangkatnya ilmu. Karena semakin dekatnya hari kiamat, ilmu berkurang. Semakin dia berkurang, semakin nampak kebodohan, sampai pada akhirnya dia hilang sama sekali. Dan yang merajalela adalah kebodohan. Dan di zaman ini kita sudah melihat bagaimana ilmu itu sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan muncul di tengah-tengah masyarakat ru'usan juhala, para pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bodoh. Tetapi kok bisa mereka diangkat menjadi pemimpin? Karena apa? Karena semakin berkurang para ulama, dan juga karena mengikuti sistem-sistem orang kafir di dalam memilih pemimpin. Tidak akan mungkin mereka bisa memimpin kalau tidak mengikuti sistem orang-orang kafir. Maka di antara sifat-sifat mereka itu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat maupun menyesatkan. Ini bahaya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, disebutkan dalam hadis tersebut adalah wa yushrab al-khamr. Ya, disebutkan dalam hadis tadi Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, wa yushrab al-khamr, dan diminumnya khamr. Iya. Ini juga merupakan semakin dekatnya kiamat tersebut, ya, merupakan tanda semakin dekatnya kiamat. Dan secara khusus Nabi SAW juga mengingatkan, semakin dekat hari kiamat, khamar itu akan diberi nama bukan dengan nama aslinya. Artinya apa? Untuk menipu manusia. Mungkin dikatakan apa? Minuman pemberani, ya. Minuman kesenangan, atau angker bir, ya, minuman lelaki sejati dan semisalnya. Kata Nabi SAW, la tadhhabul layali wal ayyam hatta tashraba fiha ta'ifatu min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, tidak akan pergi malam-malam dan siang, artinya tidak akan berakhir waktu dalam kehidupan dunia ini, tidak akan terjadi kiamat, sampai ada sekelompok dari umatku yang meminum khamar, mereka namakan khamar itu bukan dengan nama aslinya, bukan dengan nama aslinya. Tidak disebut khamar sekarang memang, ya, macam-macam namanya. Ini sudah terbukti, masya Allah, ya, khamar macam-macam namanya, dan dikenal manusia dengan nama yang bermacam-macam. Tetapi kalau orang mengerti syariat, dia tahu, walaupun mereka memberi nama dengan nama-nama yang banyak, hakikatnya satu, yang namanya memabukkan, sedikit maupun banyak, itu adalah khamar. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keenam adalah intisyaruz zina, tersebarnya perzinahan. Berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan, wa yadhara az-zina, dan muncul perzinahan. Artinya bukan sekedar berzina secara sembunyi-sembunyi, dan kasusnya bukan satu dua, tetapi menyebar. Kalau sekedar perzinahan biasa, ya dulu di masa Nabi SAW pun sudah ada, di masa umat-umat terdahulu sudah ada. Tetapi semakin mendekat di hari kiamat, zina itu sudah nampak. Orang tidak malu-malu lagi berzina, dan keadaannya semakin tersebar. Waliyadzubillah, ini termasuk fitnah akhir zaman yang kita dituntut sekali untuk ekstra hati-hati, menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Jangan kita buka pintu-pintu yang menjurus kepada perzinahan, karena di masa ini banyak sekali pintu-pintu yang memiliki dua mata pisau. Satunya mungkin bermanfaat, satunya bisa menikam kita. Seperti dengan munculnya dan mudahnya akses internet. Ini Masya Allah, di zaman ini mudah sekali. Modal 3.000 rupiah sudah bisa masuk internet selama 1 jam.
Dan itu sudah disediakan kamar-kamar khusus sehingga semakin privasi. Seorang bisa membuka situs-situs yang bisa mengantarkan dia kepada perzinahan itu tanpa diketahui orang lain, Baik, nggak punya uang untuk pergi ke internet atau nggak punya waktu untuk pergi ke internet, dari rumah pun udah bisa. Nggak punya komputer, nggak punya laptop, punya HP, ya. Dari HP pun sudah bisa. Terlebih dengan munculnya berbagai macam media-media yang ada di masa ini seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Ini kita menyaksikan, Masya Allah, termasuk media-media yang memiliki dua mata pisau. Di satu sisi mungkin bermanfaat, tetapi di sisi yang lain kalau kita tidak pintar menggunakannya, dia bisa menikam kita, sadar atau tidak sadar. Dan berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang telah terjerumus ke dalam kesesatan. Dan kita melihat, Masya Allah, apabila seorang tidak punya bekal agama, ketika dia masuk ke dalam dunia tersebut, maka dunia itu akan menikam dia, akan menjerumuskan dia kepada kesesatan-kesesatan. Dan itu sudah terjadi. Jangankan orang yang tidak punya bekal agama sama sekali, sering orang yang sudah punya bekal pun, ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan kita sok jagoan, sudah ngaji, sudah menuntut ilmu, sudah salafi, lalu kemudian berani coba-coba mencicipi kesesatan-kesesatan, mencicipi kemaksiatan, membuka misalkan situs-situs yang menggambarkan di situ wanita-wanita telanjang dan seterusnya, atau cerita-cerita yang mengarah kepada perzinahan. Dan subhanallah, syariat ini adalah syariat yang maha hakim, syariat yang turun dari Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang perzinahan, Allah juga melarang pintu-pintu yang mengantarkan kepada perzinahan. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinahan diperintahkan untuk ditutup. Sebab kalau seorang sudah masuk ke sana, sulit bagi dia untuk kembali. Walaupun bukan tidak mungkin dia bertobat dan kembali, tetapi lebih sulit untuk bertobat dibanding dia belum masuk ke sana. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perzinahan, karena sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kata Allah, jangan dekati. Artinya semua sarana yang mendekatkan ke sana, yang bisa membawa kita kepada perzinahan, itu dilarang. Dan Masya Allah, di masa ini begitu mudahnya sarana-sarana yang membawa kepada perzinahan. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga diri kita. Hati-hati dengan media-media seperti ini. Perhatikan anak-anak kita, jangan dibebaskan, ya. Lebih baik jadi orang kampung, ya. Biar kata mereka gaptek, ya, nggak mengerti teknologi, itu lebih baik. Itu lebih baik. Apa sih yang kita butuhkan dari teknologi itu? Melebihi kebutuhan terhadap ilmu syar'i. Iya. Dan tidak jarang juga dari internet ini muncul berbagai macam perpecahan, ya, di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi subhanallah, efek negatifnya itu begitu banyak. Merusak agama, merusak dunia, merusak rumah tangga, merusak manhaj, merusak persatuan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu apa? Akibat apa? Akibat internet. Iya, butuh ilmu, alhamdulillah, majelis ilmu datangi. Itu adalah asal di dalam menuntut ilmu. Bukan baca buku sekalipun, bukan internet, itu bukan asal. Itu hanya penunjang. Yang namanya menuntut ilmu adalah duduk di majelis ilmu, itu asal. Itu asal di dalam menuntut ilmu. Iya, talaqi al-ilm, mengambil ilmu itu asalnya di majelis ilmu. Kemudian untuk menambah ilmu kita baru kemudian baca buku, ya, dengarkan ceramah-ceramah. Mungkin kalau yang terbiasa buka internet, ya buka situs-situs ahlu sunnah, situs-situs para ulama. Tapi itu bukan asal dalam menuntut ilmu. Asal menuntut ilmu adalah apa? Duduk di majelis ilmu. Dan itu jauh lebih berkah. Itu jauh lebih berkah dibanding dengan metode-metode yang lain. Iya. Dan lebih jauh daripada kesalahan. Karena orang banyak salah paham itu karena dia belajar sendiri.
tidak ada guru yang membimbing dia, dan lebih mempersingkat waktunya kalau dia duduk di majelis ilmu. Iya. Maka wanafiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati dengan berbagai macam media-media yang muncul di akhir-akhir ini. Walaupun kita bisa beralasan itu kan bisa kita manfaatkan. Iya betul ya akhi, antum bisa manfaatkan itu silahkan. Tapi hati-hati, kalau antum tidak pintar menggunakan pisau, ya sudah, lebih baik antum jauhi daripada dia menikam diri antum, kan gitu. Ini pisaunya tajam loh, pisaunya tajam. Kalau antum merasa antum tidak pintar menggunakan pisau tersebut, ya sudah, kan lebih baik dijauhi daripada antum tertikam. Iya. Maka hati-hati juga anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, terutama anak-anak remaja. Ya, anak-anak remaja kalau tidak diawasi dengan hal-hal yang seperti ini, maka akan semakin menjerumuskan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina." Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. La mahalah, tidak bisa tidak. Dia tidak bisa menghindari bagian tersebut. Wa zina al-ain an-nazar, maka zina mata itu adalah memandang. Wa zina al-lisan al-mantiq, sedangkan zina lisan adalah dia berbicara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu yatamanna wa yashtahi." Dan jiwanya berangan-angan, ya, berfantasi dan bersyahwat, ya, syahwatnya ada pada angan-angannya. Lalu yang membuktikan hal itu atau mendustakannya, dia melakukan zina dengan kemaluannya. Artinya hal-hal itu yang mengantarkan kepada perbuatan zina dengan kemaluan, wal iyadzubillah. Dan semua itu sekali lagi sangat banyak kita lihat di media-media sosial maupun media-media yang lainnya yang muncul di akhir-akhir ini. Iya. Mungkin kita alhamdulillah kalau televisi kita semua sudah sepakat, ya, mudaratnya itu begitu besar, ya, alhamdulillah. Hampir-hampir kita tidak temukan di rumah salafiyin ada televisi, alhamdulillah, memang betul. Tetapi sesungguhnya yang tidak kalah dari itu, ya, bahkan bisa jadi lebih berbahaya daripada televisi adalah internet, ya. Kalau orang yang pernah melihat kerusakannya, dia akan tahu jauh lebih berbahaya daripada televisi sebetulnya internet. Jauh lebih berbahaya, karena dia bisa lebih privasi. Orang tidak tahu. Anak-anak kita sudah membuka website yang bisa mengantarkannya pada kesesatan, website yang mengantarkannya kepada perzinahan, kita mungkin tidak tahu. Kalau televisi di rumah, itu masih lebih mending. Kita lihat-lihat ini, siaran apa yang dia tonton. Tapi kalau internet, kalau kita berikan dia kebebasan, kasih HP, kasih laptop, kasih jaringan internet, kita mungkin tidak tahu dia sudah melihat apa di dunia internet. Iya. Maka wanifiddin rahimani wa rahimakumullah, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, intisyaruz zina, tersebarnya perzinahan di masa ini, wal iyadzubillah, kita hendaklah berhati-hati darinya. Dan tentunya solusinya adalah dengan menikah. Solusinya adalah dengan menikah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah dia menikah. Ulama menjelaskan mampu di sini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dia sudah mampu berhubungan suami istri. Yang kedua, dia mampu untuk membiayai pernikahan tersebut. Maka hendaklah dia menikah, jangan tunda-tunda. Siapa yang diperintahkan pemuda, siapapun pemuda, hendaklah dia segera menikah. Dan ini bukan saja perintah bagi orang yang yang belum menikah. Ini perintah pun berlaku bagi yang sudah menikah. Artinya sudah punya istri satu, tetapi dia masih mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam zina, menikah lagi. Iya. Sudah punya istri dua pun masih khawatir, tambah lagi. Iya. Sudah punya, tambah lagi. Ini sama, berlaku umum bagi seluruh yang khawatir dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Iya. Oleh karena itu, hendaklah para ummahat, para akhwat membantu, ya. Membantu suami-suaminya, membantu saudara-saudaranya untuk dicarikan istri lagi daripada terjerumus pada perzinahan. Ini amal soleh, ya. Ini amal soleh. Iya. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang?
Yang ketujuh, termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat, kathratu a'wani zalamah, banyaknya para pembantu pemerintah yang zalim, yakni mereka mendapatkan kesempatan menjadi pegawai-pegawai pemerintah, namun mereka dalam keadaan zalim. Mungkin pemerintahnya baik, tetapi para pembantunya adalah orang-orang yang zalim. Dan ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "In talat bika muddah awshakat an tara qauman yaghduna fi sukhtillah wa yaruhuna fi la'natih fi aydihim mithlu aznabil baqar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, apabila panjang umurmu, tidak lama lagi engkau akan melihat satu kaum yang pergi pagi dalam kemurkaan Allah dan kembali di sore hari dalam laknat Allah. Di tangan-tangan mereka terdapat cemeti, cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi." yakni mereka menzalimi manusia dengan hal tersebut. Ini tanda-tanda kiamat. Ya, pemerintah sudah kasih peraturan, rakyat dipermudah. Itu peraturan pemerintah. Tetapi para pegawai ini yang dia juga digaji dengan gaji dari rakyat, mereka yang zalim di bawahnya. Mereka yang zalim. Pemerintah sudah mengatakan pendidikan gratis, yang di bawahnya memungut biaya. Ngurus ini, ngurus itu, surat ini, surat itu gratis, tetapi di bawahnya ada biaya yang tidak resmi. Katanya tidak resmi, tetapi harus dipungut. Maka ini dilaporkan kepada pemerintah. Iya. Dan kaidah dalam syariat perlu kita pahami bersama. Kaidah penting dalam syariat bagi seorang pegawai, baik dia pegawai swasta maupun pegawai pemerintah, tidak boleh atau haram hukumnya dia menerima hadiah. Haram hukumnya dia menerima hadiah. Atau yang lebih spesifik lagi, kaidahnya haram hukumnya dia menerima apapun upah selain dari yang sudah ditetapkan untuknya. Kalau sudah ditetapkan gajinya 1.500.000 misalkan, haram hukumnya dia menerima lebih daripada itu, selain daripada ketentuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadaya al-ummal bululun." Hadiah-hadiah bagi para pekerja itu adalah bulul, seperti harta rampasan perang, yakni tidak halal bagi mereka. Iya. Ini hati-hati siapa yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melayani masyarakat atau bertugas di perusahaan swasta untuk melayani para klien, melayani pelanggan-pelanggan. Jangan sekali-sekali menerima hadiah dari mereka. Ini hukumnya haram. Iya. Kemudian yang ke-8, intisyarur riba, tersebarnya riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal am min haram. Dalam hadits Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar akan datang kepada manusia satu zaman di mana mereka tidak peduli lagi, ya, atau seorang dari mereka tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal maupun dari yang haram. Ini subhanallah, kita lihat sebagian orang di masa ini dia tidak peduli. Yang penting dia menjadi kaya, yang penting kebutuhannya tercukupi. Dia tidak peduli dari mana hartanya datang, apakah dari jalan yang halal dan dari jalan yang haram. Dan sekali lagi saya ingat ya ikhwani fiddin, jangan mentang-mentang alhamdulillah sudah ngaji, sudah mendapat gelar salafi, mendapat gelar ahlu sunnah, lalu dia merasa aman dari yang seperti ini. Ya, banyak kenyataannya terfitnah yang sudah ngaji tapi dia minjam uang, sudah punya kemampuan nggak mau bayar, punya hutang nggak mau bayar.
punya kerjasama dengan saudaranya bagi hasil, ternyata uangnya digunakan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk usaha. Lalu alasannya sudah rugi, kemudian tidak mau ganti rugi, padahal uangnya tidak dia gunakan untuk usaha. Dan itu banyak, ya, terjadi pada sebagian kaum muslimin dan juga pada sebagian ahli sunnah. Dan itu benar-benar terjadi, sehingga perlu kita peringatkan, hati-hati. Akan datang di masa tersebut di mana manusia tidak peduli dari mana dia memakan hartanya, apakah dari yang halal maupun yang haram. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memperingatkan, baina yaday sa'ah yadhharur riba waz zina wal khamr. Dalam hadis At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendekati hari kiamat akan nampak riba, nampak perzinaan dan nampak khamr. Iya. Maka ini sebuah peringatan bagi kita sekalian. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba, faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak tersisa satupun dari mereka kecuali dia makan riba. Maka barang siapa yang tidak memakannya secara langsung pun akan terkena debu-debunya, akan terkena imbasnya. Iya. Ini subhanallah barangkali tidak jauh dari zaman ini. Ya, kita lihat lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh kaum muslimin, hampir tidak ada yang bersih dari riba. Lembaga-lembaga keuangan di negeri-negeri kaum muslimin hampir tidak ada yang bersih dari riba. Iya. Sampai pun yang mereka namakan bank syariah, lembaga keuangan syariah, karena kebodohan dan kejahilan mereka masih banyak riba. Karena apa? Karena kejahilan, kebodohan. Dia kira sudah bersih dari riba, padahal masih banyak ribanya di situ. Ya, ini karena kebodohan dan kejahilan. Kemudian yang 9, zuhurul ma'azif, munculnya alat-alat musik. Ya, munculnya alat-alat musik. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadis Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan al-ma'azif, alat-alat musik. Berarti ini menunjukkan termasuk tanda-tanda kiamat. Termasuk tanda-tanda kiamat. Iya. Dan secara khusus insyaallah taala akan kita sebutkan di antara tanda-tanda kiamat, yakni adanya berbagai macam azab, dan itu di antaranya muncul dari semakin tersebarnya alat-alat musik dan dijadikan sebagai idola manusia para biduan-biduan. Iya, ini termasuk tanda-tanda kiamat akan datang insyaallah taala. Makanya menunjukkan alat musik itu haram. Alat musik itu haram sebab Nabi SAW mengatakan di sini yastahillun, mereka menghalalkan, dalam arti berarti dia adalah sesuatu yang tadinya haram kemudian mereka anggap halal. Iya. Kemudian yang ke-10, zukhrufatul masajid wattabahi biha, menghias-hiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Dalam hadis At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, inna min a'lamis sa'a wa asyratiha an tuzakhrafal masajid." Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah dihias-hiasinya masjid. Demikian pula dalam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'a ayyatabahan nasu bil masajid." Atau ayatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat, manusia berbangga-bangga dengan masjid. yakni berbangga-bangga dengan bangunannya, dengan hiasan-hiasannya. Bukan berbangga-bangga dengan apa? Dimakmurkannya masjid itu dengan tauhid, dengan sunnah, dengan zikir, dengan sholat 5 waktu dan seterusnya. Tetapi yang mereka banggakan adalah bangunannya, kemegahannya dan kemewahannya. Kemudian yang ke-11, kathratul qatl, banyaknya pembunuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'a hatta yakthur al-harj. Tidak akan terjadi kiamat sampai
banyak al-harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu harj ya Rasulullah? Qala al-qatl rawahu Muslim. Beliau mengatakan pembunuhan diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai disebutkan dalam satu riwayat sampai manusia itu tidak mengerti untuk apa dia dibunuh. Kenapa saya sampai dibunuh? Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantaranya muncul adanya kecenderungan untuk berlaku anarkis di tengah-tengah masyarakat, yang insyaallah taala mudah-mudahan tidak ada halangan kita bahas nanti malam. Kemudian yang ke-12, zuhurus syirk fi hadhihi al-ummah. Nampak kesyirikan, muncul kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Umat yang tadinya sudah mentauhidkan Allah, sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW setelah berlalu masa yang cukup panjang, berlalu masa sahabat tabi'un wa tabi'ut tabi'in, lalu muncul berbagai macam perbuatan syirik dan semakin menguat sampai di masa ini wal-iyadu billah, kesyirikan mereka anggap sebagai amal soleh. Kesyirikan mereka anggap sebagai amal soleh. Nabi SAW telah memperingatkan, wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabail min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian kabilah dari umatku itu menyatu dengan kaum musyrikin, dan sampai sebagian kabilah dari umatku itu menyembah al-awthan, menyembah berhala-berhala. Maka ini diantara tanda-tanda kiamat, dan ini sekaligus sebagai bantahan kepada ahlul bidah yang membela kesyirikan mereka, ahlul syirk wal kufur, yang mengaku muslim dan membela kesyirikan mereka, di mana mereka beralasan mereka itu muslim, yang melakukan kesyirikan adalah muslim, gak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan mungkin saja orang yang tadinya muslim kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja orang yang tadinya muslim kemudian murtad, keluar dari Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, tidak usah kalian minta maaf, kalian mencari-cari udzur, mencari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan orang yang tadinya muslim bisa jadi kafir, bisa jadi murtad, keluar dari Islam, maka dia harus berhati-hati. Iya. Dan subhanallah, betapa hal ini sudah benar-benar terjadi. Ya, nggak usah jauh-jauh, mungkin di sekitar kita ada yang seperti ini. Amalan kesyirikan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka anggap sebagai amal soleh. Mereka anggap sebagai amal soleh. Dan itu disebabkan karena apa? Karena kejahilan. Karena kejahilan. Dan ini bukan kejahilan biasa. Ini kejahilan kuadrat. Kalau kejahilan biasa, orang itu tahu dia jahil, orang salah dan tahu dia salah. Tetapi kalau kejahilan kuadrat, kejahilan bertingkat, dia sudah salah dan dia merasa dia benar. Itu pun masih diiringi dengan mencibir dan menyalahkan serta mengingatkan, ya, untuk dijauhi oleh umat dari orang-orang yang lurus tauhidnya, orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Ya, ini yang terjadi. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Dia melakukan kesyirikan, dia anggap itu amal saleh. Naudzubillah. Dan itulah bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama dibanding perbuatan maksiat. Ya, orang berbuat maksiat umumnya sadar, tahu bahwa dia salah, sehingga harapan dia bertobat itu lebih besar. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dan lebih berbahaya lagi bid'ahnya sampai pada kesyirikan, dia berbuat kesesatan, namun dia menyangka dia sedang melakukan kebaikan. Sehingga kapan dia bertobat? Kapan dia bertobat? Di antaranya orang yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk apa? Untuk ziarah ke makam orang-orang yang saleh. Untuk apa? Mereka meminta berkah dan berdoa kepada para penghuni kubur tersebut. Ini kesyirikan. Tapi kalau antum tanya kepada mereka, mereka yakin yang mereka lakukan adalah amal saleh. Makanya mereka berani untuk mengeluarkan sejumlah harta untuk menempuh perjalanan yang panjang. Untuk apa? Karena mereka anggap sedang melakukan ibadah. Padahal ketika dia berdoa kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan.
Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ke-13, zuhurul fahsh wa qati'atur rahim wa su'il jiwar. Munculnya perbuatan-perbuatan fahisyah, yakni perzinahan dan yang semisalnya, pemutusan silaturahim, pemutusan hubungan kekerabatan, dan buruknya bertetangga, buruknya di dalam bergaul dengan tetangga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yadhhar al-fahsyu wat-tafahush wa qati'atur rahm wa su'ul mujawarah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul perbuatan keji, perbuatan-perbuatan zina dan yang semisalnya, pemutusan hubungan silaturahmi, dan buruk di dalam bertetangga, buruk dalam bertetangga. Iya. Oleh karena itu dalam banyak riwayat kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Iya. Kemudian yang ke-15, tasybibul atau tashabbubu al-masyikhah, yakni munculnya orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, ya. Mengecat rambutnya dengan warna hitam ini dilarang. Nabi SAW bersabda, yakunu qaumun yakhdabuna fi akhir zaman bis-sawad kahawasil hamam kahawasil hammam la yarihuna raihatal jannah. Diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti suatu kaum, mereka di akhir zaman menghitamkan rambut mereka dengan warna hitam sehingga persis seperti burung-burung gagak. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini tidak dibenarkan dalam syariat, tetapi hendaklah dengan warna lain selain daripada hitam. Kemudian yang ke-15, kathratus syuh, banyaknya kekikiran, ya, kekikiran manusia itu semakin banyak. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yanqusul 'amal wa yulqa asy-syuh." Di antara tanda-tanda kiamat adalah zaman atau waktu semakin dekat, amalan-amalan saleh berkurang dan semakin nampak kekikiran. Demikian pula dalam hadis At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'a ayyadhhar asy-syuh." Di antara tanda-tanda kiamat nampak kekikiran. Dan ini adalah sifat yang dijauhi para sahabat. Ya, para sahabat kita kenal bagaimana sifat mereka, bagaimana kebaikan-kebaikan mereka, bagaimana persaudaraan di tengah-tengah mereka. Ya, persaudaraan di tengah-tengah para sahabat itu luar biasa. Dan yang namanya ukhuwah, yang namanya persaudaraan bukanlah sekedar teori belaka, ya, bukan sekedar teori, bukan sekedar kita baca Al-Quran, kita baca Sunnah, kemudian hanya ada di kepala kita saja, tetapi harus dibuktikan dengan amalan. Artinya, ketika kita merasa seorang Muslim, apalagi seorang Sunni Salafi adalah saudara kita, maka mereka memberikan kepada saudaranya. Sebagaimana kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka para sahabat yu'thirun, mereka utamakan saudaranya walau kana bihim khasasah. Meskipun apa yang dia berikan itu sebetulnya dia juga butuh, tetapi dia utamakan saudaranya. Maka barang siapa yang terpelihara dari kepikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi inilah sifat para sahabat. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku saja mengikuti sahabat, atau hanya mengikuti sebagian ajaran sahabat dan meninggalkan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, di antara tanda munculnya hari kiamat adalah semakin tersebar kekikiran,
Ya, semakin sedikit orang yang bersedekah, semakin sedikit orang yang peduli dengan keadaan saudaranya. Alhamdulillah, sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini saja yang bisa ana sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin.